Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode harga pokok proses. Jadi metode harga pokok proses ini adalah metode pengumpulan harga pokok produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produksi secara massal. Di dalam metode ini biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu. Dari pengertian, harga pokok proses adalah metode perhitungan harga pokok produk berdasarkan biaya yang diproduksi pada suatu periode dibagi unit produksi. Pada metode ini, barang dan jasa yang diproduksi secara massal dan identik. Dari karakteristiknya, metode harga pokok proses ini mengacu pada yang pertama, proses produksi berlangsung secara terus-menerus. Yang kedua, produk yang dihasilkan standar dan diproduksi secara massal dan reguler. Yang ketiga, biaya produksi dikumpulkan dan dilakukan pencatatan dalam tiap-tiap departemen produksi yang ada pada waktu tertentu. Yang keempat, rumus perhitungan mencari harga pokok per unit produk yaitu pembagian antara harga pokok produk selesai per periode dengan unit produk yang telah selesai. Yang kelima, harga pokok dihitung pada akhir periode tertentu. Salah satu contoh perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses adalah perusahaan semen. Proses produksi semen menghasilkan satu macam produk semen yang diukur dengan satuan zak yang berat standarnya itu 50 kg. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Perencanaan produksi dilakukan dengan diterbitkannya perintah produksi setiap awal bulan yang berlaku untuk bulan tertentu. Kemudian yang menjadi output dari metode harga pokok proses ini adalah laporan harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi ini harus terdiri dari yang pertama adalah laporan produksi atau schedule kuantitas. Jadi nanti laporan produksi ini memberikan informasi mengenai berapa banyak produk yang masuk dalam pengolahan dan juga berapa banyak produk yang selesai diolah oleh suatu departemen produksi. Kemudian selanjutnya kita buat pembebanan biaya di mana nanti membebankan harga pokok produksi yang memuat sejumlah biaya produksi suatu departemen selama periode tertentu. Kemudian disajikan dengan membagi jumlah total biaya produk dengan jumlah total produk yang dihasilkan. Selanjutnya yang terakhir adalah perhitungan biaya. Memperhitungkan biaya produksi dari awal produksi diproses sampai dengan selesai pada departemen yang bersangkutan. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Jadi ada beberapa contoh soal yang akan saya sajikan. Pertama, soal satu departemen dan selanjutnya ada soal dua departemen. Sekarang kita masuk ke contoh soal satu departemen. PT sukses terus mengolah produknya melalui satu departemen produksi. Berikut adalah data biaya dan data produksi yang dikeluarkan selama bulan Mei 2015. Ada biaya bahan baku 2.500, biaya bahan penolong 1.600, biaya tenaga kerja 4.230, biaya overhead pabrik 5.400 hingga total biaya produksinya 13.730. Data produksi yang dihasilkan selama bulan Mei sejumlah 1.000 unit. Produk selesai yang ditransfer ke gudang 800 unit. Produk dalam proses akhir 200 unit dengan tingkat penyelesaian untuk bahan baku dan bahan penolong sudah 100%. Untuk tenaga kerja langsung masih 70% dan overhead pabrik 50%. Soalnya sekarang adalah yang diminta, buatlah laporan biaya produksi dan buatlah jurnal untuk mencatat biaya produksi, produk jadi, dan produk dalam proses akhir. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa output hasil akhir dari menghitung metode harga pokok proses ini adalah membuat laporan biaya produksi. Namun sebelum kita membuat laporan biaya produksi tersebut, pertama-tama kita hitung dulu berapa unit ekuivalensinya. Menghitung unit ekuivalensi di sini, masing-masing biaya tergantung dari berapa tingkat penyelesaian akhir dan berapa tingkat yang masih belum selesai. Di soal tadi disebutkan bahwa produk yang dihasilkan selama bulan Mei adalah 1.000 unit. Namun yang sudah selesai baru 800, berarti 200 masih dalam proses. Di dalam menghitung unit ekuivalensi ini kita hitung unit yang sudah selesai dan juga persentase unit yang belum selesai. Untuk biaya bahan baku, tadi sudah 800 unit selesai, plus tadi penyelesaiannya 100% kali 200 unit. Kemudian untuk bahan penolong juga sama, ada 800 unit yang sudah selesai, plus sisanya 200 unit ini sudah 100%
tingkat penyelesaiannya, sehingga totalnya 1000 unit. Kemudian biaya tenaga kerja 800 unit yang sudah selesai, dan dari 200 unit ini tingkat penyelesaiannya baru 70%, berarti kita masukkan 70% kali 200 unit, sehingga totalnya 940 unit. Untuk overhead pabrik, dari 800 unit yang selesai, plus 200 unit yang belum selesai, dan tingkat penyelesaiannya itu 50%, sehingga kita totalkan menjadi 900 unit. Unit ekuivalensi ini nanti akan sebagai pembanding, artinya sebagai pembagi dari total biaya. Sekarang tadi di soal kita cek biaya bahan baku itu dikeluarkan 2.500. Kita masukkan di sini total biayanya 2.500. Kita masukkan unit ekuivalensi tadi yang sudah kita cari 1000 unit, sehingga biaya produksi per unitnya 2.500 dibagi 1000, sehingga 2,5 per unit. Untuk penolongnya, kita masukkan total biaya bahan penolong 1.600 di soal, kemudian kita masukkan unit ekuivalensi yang sudah dicari, baru kita temukan biaya produksi per unitnya 1.600 dibagi 1000, nilainya 1,6. Untuk tenaga kerja dan overhead pabrik juga sama, kita masukkan masing-masing biayanya yang ada di soal, kemudian kita masukkan unit ekuivalensi masing-masing yang sudah kita hitung, baru kita cari biaya produksi per unitnya. Didapatlah total biaya produksi per unitnya untuk keseluruhan 14,6. 14,6 ini merupakan biaya yang nanti akan kita hitung di dalam perhitungan harga pokok. Perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Harga pokok produk jadi tadi kan ada 800 unit. Kalikan dengan total biaya produksi per unit tadi yang ada di tabel 14,6, sehingga hasilnya 11.680. 800 unit ini baru produk yang sudah selesai, masih ada yang belum selesai, yaitu 200 unit. 200 unit ini kita masukkan, kita hitung harga pokok persediaan produk dalam proses, masing-masing untuk bahan baku, tadi tingkat penyelesaiannya di soal sudah 100%, berarti kita masukkan 100% kali 200 unit yang belum selesai, dikali tadi unit biaya produksi per unitnya, yaitu 2,5, sehingga hasilnya 500. Untuk penolong juga sama, tingkat penyelesaiannya 100%, dikali berapa unit yang belum selesai, 200 unit, dikali tadi biaya produksi per unit yang sudah dicari di tabelnya 1,6. Didapatlah 320. Untuk tenaga kerja juga sama, tingkat penyelesaiannya tadi 70%, dikalikan 200 unit yang belum selesai, dikali biaya produksi per unit yang ada di tabel 4,5. Sama overhead pabrik juga 50% tingkat penyelesaiannya kali 200 unit yang belum selesai dan dikali biaya produksi per unitnya 6. Didapatlah 600, sehingga jumlah biaya produksi bulan Mei-nya produk jadi 11.680 ditambah produk yang dalam proses 2.050, sehingga jumlah biaya produksi bulan Mei-nya 13.730. Nah, baru setelah kita lakukan perhitungan ini, kita masukkan ke dalam laporan biaya produksi. Tadi dalam laporan biaya produksi ini ada tiga komponen. Pertama, data produksi. Data produksi ini merupakan perhitungan komponen produk yang masuk ke dalam pengolahan. Tadi dimasukkan dalam prosesnya ini ada 1000 unit, di mana 1000 unit ini 800 unit yang sudah ditransfer ke gudang karena sudah selesai, dan 200 unit ini masih proses akhir, sehingga jumlah produk yang dihasilkan 1000 unit. Kemudian komponen yang kedua adalah perhitungan biaya, pembebanan biaya. Tadi sudah kita hitung masing-masing jumlah biayanya yang ada di soal. Biaya bahan baku 2.500, bahan penolong 1.600, tenaga kerja 4.230, overhead pabrik 5.400. Dengan masing-masing biaya per unit 2,5, 1,6, 4,5, dan 6. Ini sudah kita hitung tadi sebelumnya. Kemudian komponen ketiga adalah perhitungan biaya. Tadi juga kita sudah hitung sebelumnya, sebelum kita membuat laporan biaya produksi. Ada laporan harga pokok produk jadi yang sudah ditransfer sebanyak 800 unit. Kemudian harga pokok persediaan dalam proses akhir sebanyak 200 unit dengan masing-masing totalnya 11.680 yang sudah jadi, 2.050 yang masih dalam proses. Sehingga
Jumlah biaya produksi selama bulan Mei 2015 ini yaitu 13.730. Jadi ini soal untuk yang menjawab perhitungan laporan biaya produksi. Selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu jurnal untuk mencatat biaya produksi, produk jadi, dan produk dalam proses akhir. Tadi sudah kita buat perhitungan laporan biaya produksi. Sekarang kita buat jurnalnya. Pertama, kita mencatat biaya produksinya barang dalam proses biaya bahan baku tadi 2.500 di soal. Kemudian barang dalam proses biaya bahan penolongnya 1.600. Kemudian ada barang dalam proses biaya tenaga kerjanya 4.230 dan BOP-nya 5.400. Kemudian yang kedua, untuk mencatat harga pokok produk jadi yang sudah ditransfer ke gudang. Tadi sudah kita catat, sudah kita hitung bahwa ada 800 unit yang sudah selesai. Totalnya adalah 11.680 dengan masing-masing komponennya itu bahan baku 2.000, bahan penolong 1.280, tenaga kerja 3.600, dan overhead pabrik 4.800, sehingga kalau kita jumlahkan itu 11.680. Dari mana kita tahu masing-masing komponennya? Tinggal langsung kalikan saja 800 dikali berapa tadi biaya produksi per unitnya 2,5. Kemudian sama biaya penolong juga 800 unit yang sudah selesai dikali tadi biaya produksi per unitnya 1,6. 3.600-nya dari 800 dikali 4,5 biaya produksi per unitnya, dan juga untuk overhead pabrik 800 dikali 6, sehingga totalnya sama dengan 800 dikali 14,6. Sekarang kita mencatat harga pokok produk dalam proses akhir. Masih ada proses yang belum selesai sebanyak 200 unit, kita masukkan ke dalam jurnal. Tadi sudah disebutkan masing-masing bahan baku ada 500, bahan penolong 320, tenaga kerja 630, overhead 600, sehingga kalau kita jumlahkan persediaan produk dalam prosesnya 2050.